Bileam memberkati Israel. Maka Allah menemui Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Inilah yang dilakukan Bileam. Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ia menyerap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Kita harus terus-menerus mengagungkan Tuhan karena Dialah pemilik kehidupan kita. Mari kita rasakan bahwa penyertaan Allah itu tidak pernah berhenti bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk pesan firman Tuhan pada saat ini, di mana bertemakan memaksakan kehendak. Dalam bilangan pasal yang ke-23 ayat 4 dan pasal 24 ayat 9. Manusia tercipta dengan beragam kehendak di dalam dirinya. Kehendak itu mungkin terkait dengan harapan, impian, hasrat, atau bayang-bayang tertentu akan masa depan. Itu manusiawi. Hal tersebut tidaklah salah, tetapi sebagai umat Allah, kita harus mengingat perintahnya untuk menselaraskannya tujuan kita dengan kehendaknya. Sebagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan harus tunduk kepada kehendaknya, bukan kehendak kita atau kemauan kita, dan tidak memaksakan hasrat itu seperti kehendak kita kepada Allah. Celakanya kita sebagai manusia, kalau kita punya tujuan kita ini yang memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, seolah-olah ya kita pemilik Tuhan itu, sehingga kita yang mengatur, memaksakan kehendak kita di dalam kehidupan kita. Hal ini Balak dalam kisah, ya, kita bisa belajar dari sifat memaksa ini dari Balak, ya, dari bilangan pasal yang ke-23 tadi. Kali ini kita mencerminkan sikap dasar manusia yang seringkali begitu keras hati dan hanya berpikir untuk mengejar serta memenuhi hasratnya. Pada bilangan pasal yang ke-23 ini dikisahkan Balak, sang pemimpin Moab itu, meminta bantuan kepada Bileam, seorang pelihat, untuk mengutuki Israel. Jadi Balak ini sebagai pemimpin Moab meminta bantuan kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Tentu di sini Balak memiliki tujuan yang lain. Ya, mari kita belajar. Meskipun Bileam sangat tidak ingin datang menemui Balak, tetapi malaikat Tuhan tetap memerintahkan Bileam untuk datang dengan syarat hanya mengatakan apa yang dikatakan serta yang dikehendaki oleh Tuhan yang mau disampaikan kepada Balak. Bileam mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan setelah itu Tuhan menghendaki Bileam memberkati Israel. Justru berbalik apa yang diinginkan oleh Balak. Ya. Dalam sanjak yang diperdengarkan Bileam kepada Balak serta pemimpin-pemimpin Moab, terlihat jelas kata-kata berkat bagi Israel. Balak geram serta mengalami kata-kata berkat itu yang disampaikan oleh Moab. Marahlah Balak terhadap Bileam.
Mengapa harus demikian? Tidak sejalan apa yang diinginkan oleh Balak atas keinginannya terhadap Bileam untuk mengutuki Israel. Mungkin Balak berpikir tempat berbeda dapat mengubah hasil kesimpulan pengamatan Bileam. Mungkin juga Balak menganggap bahwa tiap daerah, terutama tempat tinggi, mungkin ilahnya masing-masing yang mungkin berbeda keputusannya satu dengan yang lain. Itu pemikirannya. Namun tetap saja Allah menghendaki Bileam memberkati Israel, dan itulah yang dikatakan kepada Allah. Jadi pemikiran Balak terhadap Bileam mungkin ketika dia menyampaikan begini mungkin berbeda daerah, tetapi ya tidak, tetap Bileam memberkati bangsa Israel. Bila Allah sudah berketetapan, kita harus rendah hati menerimanya. Pemaksaan kehendak kepada Allah bukan hanya tidak realistis, melainkan juga berdampak buruk pada diri sendiri. Maka hal ini mari belajar untuk menyerahkan kehidupan seutuhnya kepada Allah. Maka niscayalah kita akan merasakan kedamaian hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan pemaparan bilangan pasal 23 dan 24, mari kita belajar untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Apapun cita-cita dan harapan kita, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau dan selaras dengan Tuhan. Artinya kita memaksa kemauan kita itu supaya Tuhan menghendakinya. Tidak, kita hanya punya rencana, punya tujuan, tetapi mari Tuhan yang mengambil keputusan untuk memberkatinya. Jangan kita mengeraskan atau memaksakan kehendak kita supaya pikiran kita ini selaras dengan pikiran Tuhan. Itu tidak akan bisa. Maka dengan ini jangan kita menyombongkan apa yang ada pada kita. Sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan, jangan kita memakai paradigma kita, pola pemikiran kita sebagai manusia. Karena kita manusia ini terbatas adanya. Jangan seperti pemikiran Balak yang dia menghendaki kepada Bileam supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Sehingga supaya bangsa Israel ini terpuruk dan hancur. Tidak. Kalau kita memiliki kekuasaan, jangan kita paksakan kehendak orang kepada orang lain untuk memuaskan hasrat kita. Jangan. Karena akan ada malapetaka, kehancuran. Tetapi apabila kita memiliki kekuasaan, jabatan, mari kita lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Mentaati amanah-amanah yang Tuhan sampaikan. Jangan kita kompromi dengan kejahatan. Mari kita berani untuk katakan tidak kepada hal dosa. Tetapi mari kita dengan pertolongan Roh Kudus memiliki keberanian katakan tidak di atas tidak. Kalau memang itu, memang kita akan diguncingkan, kita akan disingkirkan, kita tidak akan dipakai, kita akan dijauhkan, kita akan mungkin akan tidak mendapatkan kedudukan. Tetapi percayalah, kalau sudah Tuhan campur tangan, apabila Tuhan sudah di pihak kita, bagaimanapun dunia memiliki pikiran-pikiran untuk menyingkirkan, tidak akan bisa. Karena Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan kehendaknya bagi kehidupan kita. Mari rasakan penyertaan Tuhan. Miliki bahwa Tuhan menyertai kita kapanpun, dimanapun. Kalau kebenaran itu ada di tangan kita, kebenaran itu kita tegakkan, saya percaya pertolongannya tetap sampai selama-lamanya. Mari kita belajar untuk rendah hati. Jangan memaksakan kehendak kita untuk memuaskan hasrat kita. Marilah
kita meminta penuntunan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang seturut dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.